Selamat siang. Kita belajar sejarah ya. Kita awali dengan Doa. doa dulu ya. Yang giliran doa hari ini siapa? Yang giliran doa. Silakan. Kemarin kan memang kita belajar sejarah itu satu dan dua dan memang yang ada sahabat untuk masyarakat Belum ya apa dan Tuhan Yesus ini. Terima kasih Tuhan Yesus masih menjaga kami dari rumah ini sampai sekolah. Sekarang kita belajar sejarah. Kiranya Engkau menjaga kami dari awal dengan akhir. Inilah doa singkat yang kami turun ke hayatmu, oleh Tuhan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dan nama Bapa, Tuhan Yesus. Salam kepada Pak Guru. Baik, selamat siang. Terima kasih semuanya Ana Maria yang sudah pimpin kita dalam doa untuk memulai pembelajaran sejarah di hari ini. Oke, silakan duduk semuanya. Pak Guru absen dulu ya. Ini kalau sambil Pak Guru baik-baik. Pak Guru absen ya. Abdul. Bolos. Oke. Adela. Hadir Pak Guru. Mana? Adriana. Womu. Hadir Pak Guru. Agustina. Hadir Pak Guru. Alfon. Ije. Alfa. Ije Alfa. Alfa yang pertama. Oke. Kelas 21 yang tidak masuk berapa orang? 15 orang ya. Yang masuk berarti 30. baik, berarti di hari ini kelas 11 yang masuk 30 orang, yang tidak masuk 15 orang ya. Oke. Ada yang Alfa izin sakit. Gitu ya. Oke. Oke. Fokusnya. Sebelum kita belajar sejarah ini, ya, kita bikin komitmen kelas. Komitmen kelas kita yang pertama, selama jam pelajaran sejarah tidak boleh main. Tidak boleh main HP ya. Tidak boleh tidak boleh mengganggu. Terus jam pelajaran selama jam pelajaran sejarah tidak boleh pergi buang air kecil. Gitu loh. Ya. Terus sebelum belajar sejarah dan sesudah belajar sejarah kita wajib berdoa. Menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Gitu ya. Oke. Kemudian saling menghargai pendapat teman. Toh, ketika teman bertanya atau menyampaikan pendapat. Gitu ya. Ini untuk perangkat pembelajaran Pak Guru. Yang pertama di situ kita bisa lihat bagaimana mengidentifikasi kesiapan peserta didik yang sudah siap ya untuk belajar ya. Sudah ya? Oke. Nah, ini untuk karakteristik pembelajarannya. Ada jenis pengetahuan, kemudian relevansi dengan kehidupan nyata, kemudian tingkat kesulitannya, ya, tingkat kesulitannya, kemudian struktur materi, integrasi, nilai dan karakteristik. Ini berkaitan dengan minat. Kemudian ada
ini ya, integrasi nilai dan karakter nih. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bernalar kritis, kreatif, gotong royong, kemudian kewarganegaraan, ya. Kemudian yang berikut, nah ini ada kreativitas, kemandirian, kemudian komunikasi. Lanjut yang dimensi profil lulusan, ada penalaran kritis, kreativitas, kemandirian, keimanan, dan ketakwaan terhadap Tuhan. Terus lanjut. Nah, yang berikut capaian pembelajarannya ini di fase E. Fase E ini untuk kelas 11 ya, fase E. Kemudian lanjut. Ya. Nah, ini dia punya capaian pembelajarannya yang dicapai. Ini dalam mempelajari sejarah ada kaitannya juga dengan lintas ilmu sosial lainnya. Seperti ini. Ada pembelajaran sejarah, ada kaitannya dengan sosiologi, antropologi, geografi, ekonomi, sosial politik, bahasa sastra, seni rupa, teknologi informasi. Kita lanjut di tujuan pembelajaran ini. Nah, di tujuan pembelajaran ini ada 3. Tujuan pembelajaran yang pertama, kita melalui diskusi atau studi kasus tentang peristiwa-peristiwa lokal yang terjadi di Merauke, kemudian menjelaskan pengertian sejarah, kemudian tentang peristiwa, kisah, ilmu, dan seni dalam ruang dan waktu nanti. Yang kedua, setelah kita menelaah itu tadi, pengertian sejarah, peristiwa, kisah, dan ilmu, kita harus bisa mengidentifikasi kajian sejarah berdasarkan manusia, ruang, dan waktu. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan rasa ingin tahu, kita atau peserta didik harus bisa menyadari setiap peristiwa sejarah merupakan bagian dari perjalanan peradaban manusia. Ya. Oke? Ini berkaitan dengan konsep ini untuk pertemuan kedua. Sekarang kita fokus di pertemuan yang satu ya, untuk tujuan pembelajarannya. Lanjut. Oke. Ini untuk topik pembelajaran kontekstualnya, sejarah pribadi. Jadi nanti kalian itu menulis apa tuh riwayat hidup kalian itu yang dalam bentuk tugas, ya, dalam bentuk tugas itu harus dikerjakan, kumpul, ya, dan wajib dikumpul. Itu bagian dari produk, nilai produk dalam pembelajaran, ya. Jadi itu harus bekerja. Sejarah pribadi atau sejarah keluarga peserta di. Terus misalnya sejarah berdirinya sekolah. Nah, ini studi kasus berkaitan dengan pembelajaran kontekstual peristiwa sejarah yang ada di sekitar kita. Ya. Kemudian peristiwa penting yang terjadi di sekolah itu seperti apa? Sejarah perkembangan teknologi, asal-usul, nama tempat, jalan di sekitar kita. Ya. Kemudian lanjut, ini berkaitan dengan strategi pembelajaran, metode, ya. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan intinya. Oke, yang pertama ini ya. Jadi di kegiatan inti ini ada 3 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu bagaimana memahami, kemudian mengaplikasikan, kemudian merefleksikan. Baik, sekarang kita ada di fase memahami dulu. Pengertian sejarah, ruang, lingkup sejarah. Oke, ini berkaitan dengan standar kompetensi, memahami prinsip dasar ilmu sejarah, kemudian kompetensi dasarnya tentang menjelaskan pengertian sejarah dan ruang lingkup sejarah. Nah, ini indikator pembelajarannya, menjelaskan pengertian ruang lingkup sejarah, menjelaskan kegunaan sejarah bagi kehidupan masa kini, menjelaskan pengertian sumber. Oke? Pengertian sejarah, misalnya dalam bahasa Arab,
sejarah pun atau kok. Jadi digambarkan seperti itu. Kemudian dalam bahasa Inggris history atau masa lalu. Kemudian dalam bahasa Jerman Geschichte atau sesuatu yang telah. Nah ini seperti pohon ini, pohon kehidupan. Oke. Nah ini ada definisi atau pengertian sejarah menurut para ahli. ya Kamus Bahasa Indonesia dan beberapa ahli. Sejarah adalah peristiwa yang mengkaji tentang masa lampau dan itu harus benar-benar terjadi. Ya, begitu. Lanjut, yang dimaksud dengan kategori peristiwa sejarah itu harus memenuhi 3 unsur ini. Kalau peristiwa itu abadi sudah pasti abadi, sekali terjadi. Unik, peristiwa itu harus unik. Kemudian penting, peristiwa yang bersifat banyak sekali peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi tidak semua peristiwa bisa dikategorikan sebagai peristiwa sejarah. Harus dan penting. Kemudian ini ada sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai seni, sejarah sebagai ya. Ini sejarah sebagai seni karena menganalisis semua fakta yang berkaitan dengan hasil budaya yang dapat meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas tinggi dan seterusnya. Kalau sejarah sebagai kisah ya itu merupakan riwayat hidup atau pengalaman dalam suatu peristiwa sejarah diceritakan. Ini coba menggambarkan tentang silsilah atau riwayat mulai dari kakek nenek sampai ke anak-anak ya. Jadi ini yang nanti kalian bikin dalam bentuk tugas produknya. Toh? Jelas ya? Kemudian riwayat kalian itu nanti dikumpulkan. Gitu toh? Bisa toh? Bisa ya? Bisa. Riwayat hidup kalian berdasarkan dimensi manusia, ruang dan waktu ya. Begitu. Oke. Jelas ya? Kapan kamu lahir? Dimensi waktu. Gimana kamu lahir? Dimensi ruang. Manusianya adalah kalian. Jadi tidak mungkin ada kisah peristiwa sejarah itu kalau tidak ada manusia. Sekarang Pak Guru akan putar lagi satu materi pembelajaran. Kalau tadi dalam bentuk PPT atau PowerPoint, sekarang dalam bentuk video. Setelah tadi kita memahami tentang pengertian sejarah, konsep sejarah dalam seni. Sekarang kita tentang manusia dalam ruang dan waktu dalam bentuk video pembelajaran. Kamu simak video ini ya, oke? Video. Nanti ada tugas. Sejarah itu terjadi akibat adanya manusia, ruang dan waktu yang menciptakan kisah sejarah yang sempurna. Jadi tidak cacat ataupun tidak lengkap. Jadi semuanya nanti terpenuhi syarat daripada sejarah itu. Yang kedua, materi kita adalah konsep atau pentingnya waktu di dalam sejarah. Bayangkan jika tidak ada waktu dalam menuju ke peristiwa sejarah seperti proklamasi kemerdekaan kita, jika tidak ada waktu kapan kita tidak akan bisa merayakan atau memperingatinya. Dan materi yang ketiga adalah kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Itulah yang berikutnya akan kita bahas. Ini supaya Anda sekalian lebih paham tentang materi manusia dan sejarah di bab 1. Silakan kamu simak penjelasan materi video berikut ini. Manusia dan sejarah materi di bab 1. Peristiwa sejarah. Tentu dalam sejarah ada yang namanya peristiwa sejarah. Peristiwa di sini bisa beragam. Salah satunya adalah proklamasi kemerdekaan.
dalam proklamasi kemerdekaan kita tahu bahwa peristiwa ini ada tokoh yang terlibat di dalamnya, ada tempatnya, seperti di dalam Aturan Ibu nomor 56. Ada tanggal dan waktunya jelas, yaitu 17 Agustus 1945, sehingga kita bisa merayakannya. Sekarang kita lihat bagaimana manusia hidup dalam ruang dan waktu. Apa yang dimaksud dengan sejarah? Jadi sebelum berbicara rangka, waktu dan peristiwa. Ingat, ada 4: manusia, waktu, peristiwa, dan ruang. Hal inilah ada waktu akan kesulitan dalam menentukan letak waktunya. Jika tidak ada ruang atau ruang, akan tidak mungkin dari peristiwa itu. Kita lihat manusia sebagai pelaku sejarah itu semoga bahwa yang telah kita bahas tadi tentang bagaimana kehidupan manusia dalam ruang dan waktu bermanfaat untuk manusia sekalian. Jadi silakan Anda sekalian mendengarkan laporan. Baik, jelas ya? Oke. Sekarang di fase memahami yang ketiga, Pak Guru akan bagi buku. Oke? Fase memahami yang ketiga, Pak Guru akan bagi buku sebagai media pembelajaran. Oke. Tadi yang pertama kita sama-sama belajar melalui PowerPoint, tentang materi pembelajaran yang ada di PowerPoint. Kemudian sudah nonton video. Terus sekarang di fase memahami yang ketiga, kita menggunakan sumber belajar berupa buku lagi. Gitu ya. Cuman sekarang langsung duduk per kelompok, duduk per kelompok ya. Mungkin setiap satu baris ini jadi 2 kelompok, sini jadi 2 kelompok, sini jadi 2 kelompok, sini jadi 2 kelompok. Silakan, Pak Guru kasih waktu. Oke, sekarang ini apa namanya, ambil buku dulu bagi. Rizda, terus siapa namanya? Okto. Bagi buku ke teman-teman sesuai kelompok yang sudah dibagi. Ambil ke teman-teman dekat. Kalian sudah duduk per kelompok. Sekarang bagaimana kita mengaplikasikan materi pembelajaran yang sudah kalian belajar tadi, yang Pak Guru sudah jelaskan. Oke? Nah, bagaimana mengaplikasikan itu? Sekarang ini, kalian lihat di sini. Ya. Bagaimana mengaplikasikan? Kalian menyusun narasi singkat berkaitan dengan peristiwa yang dipilih untuk mengidentifikasi unsur manusia, waktu dan ruang. Kemudian nanti menyajikan dalam bentuk kisah. Dalam bentuk kisah itu yaitu seperti yang ada dalam penjelasan dalam bentuk tulisan yang enak dibaca. Ya. Nah, setiap kelompok menulis apa, menyusun apa? Narasinya tentang apa? Tentang riwayat hidup kalian. Salah satu contoh. Siapa begitu? Oke? Riwayat hidupnya siapa? Mulai dari kakek, nenek, seperti yang tadi ada dalam bentuk bagan tadi yang dalam presentasi di PowerPoint tadi. Mengerti? Oke. Silakan dikerjakan. Satu kelompok satu. Oke? Tentukan. Misalnya kamu mau tulis di kelompok ini, kelompoknya Rizda misalnya, mau tulis riwayatnya Rizda. Oke, selesai. Tulis. Di sini kelompoknya siapa? Kelompok Ona, misalnya mau tulis kelompok itu riwayatnya Ona. Sudah selesai, silakan dan seterusnya.
Jelas mengerti maksudnya toh? Oke, nah. Sekarang ambil videonya. Soal ini silsilahnya siapa? Oke, asal-usul nenek moyang dan seterusnya, lihat silsilah. Oke. Nah sudah nih, bagus sudah nih. Nah, jadi nanti sebentar tinggal presentasi saja. Oke? Udah mantap. Ini kelompok berapa nih? Ini kelompok berapa ya? Kelompok tuh. Hah? Ya, kelompok 5. Oke. Sudah mantap, tinggal nanti presentasi. Nanti kayak begitu toh? Kasihkan saja toh untuk daftar riwayatnya Anissa yang sudah kamu sepakati di kelompoknya kamu, kelompok 4 ini. Ya toh, untuk sebentar dipresentasikan dan ditanggapi oleh teman-teman semua. Oke? Jelas? Nah, sekarang kita ada di tahap ini ya, mengaplikasikan materi pembelajaran kita ya, materi pembelajaran kita. Kemudian di tahap mengaplikasikan itu ada yang namanya diferensiasi proses. Nah, di diferensiasi proses ini kalian kan sudah dibagikan dalam bentuk kelompok. Nah, ini sekarang kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke? Nah, kita mulai dari kelompok 4. Dari kelompok 4 duluan karena kelompok 4 yang sudah siap. Jadi ingat, nanti semua bisa memberikan masukan pertanyaan yang sifatnya kritik maupun membangun, saling menghargai pendapat teman, begitu ya. Oke, silakan kelompok 4. Oke, perkenalkan, saya dari kelompok 4. Saya bersama teman-teman saya ingin mempresentasikan tentang riwayat silsilah keluarga saya. Oke, di sini saya sebagai moderator dan juga untuk mempresentasikan. Nama saya Nisa Putri dan juga ada 4 teman saya yaitu Ermanila, Ernestina, Odina, dan Bernadetta Sarapa. Oke. Asal usul saya yaitu pertama, nenek moyang pertama saya yaitu bernama Jumairi dan wujud saya bernama Lati. Anak ketujuh dari 10 bersaudara dari anaknya nenek moyang saya yaitu Mariasa. Tokoh awal yang menjadi cikal bakal suatu garis keturunan yaitu Mariasa menikahi seorang lelaki yang bernama Boyratan. Kemudian lahirlah seorang anak perempuan yang bernama Dewi Ratania, yaitu ibu saya sendiri. Dan kemudian ibu saya menikahi seorang lelaki yang bernama Angki Said Martin. Dan kemudian memiliki 3 orang anak, yaitu saya sendiri anak pertama, yaitu Anissa Putri. Dan saya memiliki 2 adik laki-laki, yaitu bernama Sulaiman Hardiansa dan Hisham Fauzan. Oke. Riwayat silsilah yaitu Mariasa atau nenek saya menikahi 2 lelaki. Jadi laki-laki pernikahan pertama dia memiliki 4 orang anak, kemudian dia bercerai lalu menikahi seorang lelaki lain yaitu Boyrata, yaitu kakek saya. Nah, dari pernikahan tersebut lahirlah ibuku yaitu Dewi Ratania, dan ayah saya sebelumnya beragama Katolik lalu pindah mengikuti agama ibu saya yaitu Islam. Nah, ini identitas diri sendiri saya, yaitu nama saya Nisa Putri, umur saya 15 tahun, tanggal lahir yaitu 7 Juni 2010, lahir di Merauke. Hobi saya yaitu bela diri, taekwondo atau tari. Alumni SD Negeri 2 Merauke, yaitu lalu alumni SMP Yoris Agas. Sekarang saya pindahan dari SMA. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Tepuk tangan. Bagus. Nisa Putri dan kawan-kawan dari kelompok 4 ya. Silakan.
kasih kesempatan teman-teman mau bertanya, silakan. Saya selaku moderator membuka pertanyaan bagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri, saya dari kelas 1 yang bertanya. Coba mulai nama Bapak ini. Terus dari awalnya tuh tinggal di mana? Oke, bisa pertanyaan saya, terima kasih. Selamat siang Pak Guru serta Ya. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizda, yaitu tentang dia bertanya asal usul bapak saya. Oke, jadi nama bapak saya adalah Anki Said Mahmud. Nah, dia dari asal usulnya yaitu anggota. Kemudian dia itu awalnya Katolik. Jadi dia masuk ke agama ibu saya yaitu Islam. Jadi dia mengalah. Dia itu 2 bersaudara. Selamat siang, Pak Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Diana Amadi, saya dari kelas 11. Di sini saya akan menanyakan tentang yang teman baca riwayat. Yang teman saya akan bertanya, jelaskan dimensi ruang dan waktu dalam riwayatnya. Kira-kira teman bisa jelaskan contoh-contohnya dari dimensi ruang dan waktu dalam riwayatnya. Sekian dan terima kasih dari saya. Oke, makasih atas pertanyaannya. Oke, jadi saya akan jelaskan tentang unsur manusia, waktu, dan ruang. Contohnya diri saya sendiri saja ya. Oke. Jadi untuk waktu itu contoh tanggal lahir saya yaitu 7 Juni 2010. Untuk ruangnya yaitu misalnya saya lahir di Merauke, yaitu mungkin bisa di rumah sakit. Oke. Kemudian saya tinggalnya juga di Jalan Provinsi 1, itu juga termasuk dalam ruang atau tempat. Kemudian untuk manusia, dalam unsur manusia yaitu diri saya sendiri yang tadi saya jelaskan. Oke, sekian dan terima kasih. Bagus ya? Bagus. Akhiri presentasi. Oke teman-teman, sekian presentasi saya dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata dalam presentasi saya tersebut dan juga jawaban yang kurang memuaskan. Oke, dengan ini saya akhiri. Terima kasih banyak. Jangan duduk. Sekarang kelompok 5, silakan maju ke depan. Nanti soal bagus dan tidak bagus itu Tuhan yang tentukan. Maju. Teman-teman dan Pak Guru, kami Siap. akan mempresentasikan hasil kerja kami Dari kelompok dari kelompok 5. ya. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada Ferdinanda bertugas sebagai mempresentasikan. Yang kedua Reflin sebagai sekretaris. Yang ketiga Jebrianus sebagai penjawab. Yang keempat saya sendiri sebagai moderator dan kelima Esau Rambai sebagai penjawab. Dan kesempatan saya berikan kepada teman saya Ferdinanda. Asal usul riwayat istilah dari nenek saya. Oke, cukup. Tutup diskusinya. Sekian dan terima kasih. Sekarang kita masuk di fase merefleksi, ya. Kita masuk di fase merefleksi. Di fase merefleksi ini, ya, bagaimana cara kita untuk melihat peristiwa yang sama dengan cara yang berbeda setelah memahami bahwa
sejarah itu bisa menjadi bahwa peristiwa sejarah itu bisa menjadi kisah, bisa menjadi ilmu dan seni. Kemudian tugas kamu adalah menulis satu kalimat tentang bagaimana sejarah membantu mereka memahami diri mereka sendiri atau komunitas kalian. Oke? Tugas kamu menulis satu kalimat tentang bagaimana sejarah membantu kalian memahami diri kalian atau komunitas kalian. Dan pembelajaran tadi kalian menulis tentang riwayat kalian masing-masing. Sekarang tulis satu kalimat berkaitan dengan pembelajaran kita di hari ini. Satu kalimat. Misalnya dengan mempelajari sejarah, saya bisa menulis riwayat atau silsilah keluarga saya menjadi sebuah kisah dan menjadi sebuah ilmu yang bisa diwariskan dari generasi satu ke generasi selanjutnya sebagai sebuah seni juga. Gitu. Itu contoh. Kalau Pak Guru yang akan tulis, Pak Guru akan tulis demikian. Yang tadi kalian tulis itu bisa diwariskan. Ya toh? Ditulis baik-baik, ditaruh di rumah. Besok anak kamu lahir, anak kamu masuk ke generasi berikut lagi. Kamu tinggal kasih ini loh, riwayat silsilah keluarga kita. Dan seterusnya. Besok tugas kamu lanjut lagi tulis riwayat silsilah keluargamu. Nanti kasih ke anakmu atau ke cucunya bapak ya, atau ke cucunya mama ya. Dan seterusnya. Karena sejarah itu seperti pohon kehidupan. Ya, tidak mungkin ada peristiwa sejarah kalau tidak ada manusia. Karena manusia sebagai pelaku pencipta sejarah atau pencipta kisah itu. Sekarang kamu tulis satu kalimat. Silakan. Waktu kalian cuma 1 menit. Waktu kalian cuma 1 menit. Sekarang berapa kelompok nih? Ini kertas ini dibagi 2 ya. Kertas ini dibagi 2. Kertas ini dibagi 2. Oke? Bagi 2. Satu kalimat saja. Jadi ini kertas ini dibagi 2. Ini lagi kertasnya dibagi 2. Tulis satu kalimat berkaitan dengan materi pembelajaran yang kita belajar di hari ini. Satu kalimat. Bisa? Sudah mengerti toh? Kantel menulis satu kalimat tentang bagaimana sejarah membantu kalian memahami diri kalian sendiri atau komunitas kalian. Satu kalimat. Misalnya, saya bersyukur dengan mempelajari sejarah, akhirnya saya bisa menulis riwayat silsilah kehidupan keluarga saya mulai dari moyang sampai dengan saat ini. Silakan kalian sepakati di kelompok kalian. Jelas toh? Waktu cuma 1 menit dari sekarang. Sekarang kan kita di tahap merefleksi ya, tahap merefleksi bagaimana kita menulis satu kalimat berkaitan dengan materi pembelajaran yang kita belajar di sini. Coba dibaca dari kelompok ini dulu, kelompok 2 dulu. Fokus ya. Selamat siang Pak Guru serta teman-teman. Saya mewakili dari kelompok 2 yang ingin membaca tugas yang Pak Guru kasih. Satu kalimat setelah mempelajari sejarah. Setelah saya atau kita mempelajari sejarah, saya mengerti dan memahami silsilah keluarga atau asal-usul dan masa lalu dengan dimensi manusia, ruang dan waktu dalam ilmu sejarah. Dan setelah mempelajari semua itu, saya mengerti dan memahami cara menulis dimensi ruang dan waktu dalam ilmu sejarah itu dari
ini sangat jauh dan sudah itu saja. Sekian dan terima kasih sama pagi dan sangat siap Pak Guru saya. Oke. Buat kelompok 2 yang diwakili oleh Rizda. Ada yang tulis juga tentang pengertian sejarah, jangan lupa. Hah? Bisa. Oke ya? Ada kan? Oke, perkenalkan nama saya Nisa Putri, saya dari kelas 10-1 yang berasal dari kelompok 4. Sejarah adalah studi tentang masa lalu, khususnya mengenai manusia, masyarakat, peristiwa, dan perkembangan. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun yang berarti pohon, dan sejarah mencakup tentang dimensi manusia, ruang, dan waktu. Saya bersyukur mempelajari sejarah karena dengan memahami sejarah, saya dapat menuliskan riwayat silsilah keluarga yang dapat diwariskan, dan saya dapat mempelajari apa yang dimaksud dengan dimensi manusia, ruang, dan waktu. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih. Silakan duduk hari ini. Oke. Di kegiatan penutup ini ada 3 hal. Umpan balik, terus kita menyimpulkan, kemudian rencana pembelajaran selanjutnya itu apa? Gitu ya. Yang pertama, umpan balik berkaitan dengan materi pembelajaran hari ini. Kalian sudah belajar pengertian sejarah, dimensi sejarah dalam ruang dan waktu, kemudian sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai seni, ya. Nah, kemudian kalian juga di dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, kalian juga sudah melakukan tugas kelompok, ya. Tugas kelompok, kalian menulis riwayat hidup kalian. Kemudian yang berikut, kalian juga sudah melakukan kegiatan refleksi, yaitu dengan menulis satu buah kalimat manfaat mempelajari sejarah di hari ini untuk kehidupan kalian sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang yang berikutnya, yaitu kita membuat kesimpulan bersama. Kesimpulan bersama berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Pertanyaan pertama, kesimpulan Pak Guru hari ini berkaitan dengan misalnya pembelajaran kita di hari ini. Yang pertama tentang pengertian sejarah. Pengertian sejarah itu berkaitan dengan pengertian sejarah, misalnya dari bahasa Arab yaitu sajaratun. Dari bahasa Arab sajaratun yang artinya pohon. Kemudian yang berikutnya, peristiwa sejarah sebagai kisah itu berkaitan dengan peristiwa sejarah yang sudah kita tulis. Kita tulis dalam bentuk sebuah narasi yang bisa enak dibaca, mudah dimengerti. Kemudian sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni itu menggambarkan tentang kehidupan manusia dari waktu ke waktu, ya. Dan untuk menulis peristiwa sejarah sebagai sebuah seni itu membutuhkan ilmu bantu, baik ilmu bahasa Indonesia, antropologi, sosiologi, dan yang lain-lain, geografi, seperti itu, ekonomi. Ya. Kemudian yang berikut, pengertian sejarah dalam dimensi ruang dan manusia, ruang dan waktu. Manusia tidak mungkin kalau tidak ada manusia tidak mungkin ada peristiwa sejarah, tidak mungkin ada kisah sejarah. Jadi manusia sebagai pelaku sejarahnya. Kemudian yang berikut, konsep ruang dalam sejarah yaitu berkaitan dengan dimensi tempat, dari dimensi geografisnya. Kemudian yang berikut dari dimensi waktu, kapan peristiwa sejarah itu terjadi, jam, menit, detik, hari, tanggal, bulan, tahun, misalnya kayak gitu, dari dimensi waktu. Kemudian dari dimensi waktu juga, peristiwa sejarah itu dia selalu berkesinambungan, berkelanjutan, ada pengulangan dengan pola yang sama, tetapi di waktu yang berbeda. Nah itu.
yang Pak Guru bisa berikan dalam kesimpulan akhir dalam pembelajaran kita di hari ini. Berikut Pak Guru minta satu orang untuk memberikan sedikit kesimpulan pembelajaran di hari ini. Satu orang saja. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan singkat-singkat saja? Silakan. Ada. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Ya. Perkenalkan nama saya Pak Insultasi, saya dari kelas 22. Kesimpulan saya itu setelah belajar sejarah saya jadi tahu apa itu silsilah keluarga, ruang dan waktu, serta saya jadi tahu apa itu pengertian sejarah. Tepuk tangan buat kami. Oke. Perempuan, tadi laki-laki sekarang perempuan. Ya, silakan. Perkenalkan perkenalkan diri dulu. Ya. Selamat siang Pak Guru serta teman-teman. Perkenalkan nama saya Rizka Putri. Saya ingin membacakan kesimpulan untuk hari ini. Kesimpulan pelajaran hari ini saya dapat mempelajari apa yang dimaksud dengan dimensi ruang, waktu, dan manusia dalam ilmu sejarah. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang Pak Guru serta teman-teman. Lanjut di perencanaan pembelajaran selanjutnya. Oke? Di pembelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar tentang pengertian diakronis dan sinkronis dalam sejarah. Kemudian tentang periodisasi, kemudian tentang kronologis dalam ilmu sejarah. Bagaimana pengertian itu ya, nanti kita belajar di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang berikut ada asesmennya. Ada asesmen. Untuk asesmen pembelajarannya kita lihat di asesmen akhirnya itu ya. Nanti ya kalian semua untuk penilaian produknya kalian tulis, kalian punya daftar riwayat hidup masing-masing. Kalau tadi dalam bentuk kelompok, pulang kalian tulis masing-masing daftar riwayat hidup kalian, mulai dari moyang kalian sampai ke kalian hari ini. Ada di kelas 11 SMA Negeri KPG KAS Papua Merauke, seperti itu. Ya, bisa ya? Kemudian nanti berkaitan dengan tugas tes tertulis berkaitan dengan materi kita hari ini, nanti Pak Guru akan kirim ke grup kelas kalian. Ya, ada 3 pertanyaan yang perlu kalian jelaskan berkaitan dengan materi yang kita belajar hari ini. Gitu ya, untuk tes tertulisnya. Untuk produknya kalian tadi bikin itu tugas riwayat hidup. Seperti itu ya? Bisa ya? Oke, baik. Demikian pembelajaran kita di hari ini. Terima kasih untuk semangat kalian, ya. Untuk semangat kalian. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita di hari ini, kita tutup dengan doa seperti biasa. Dari kelas berapa sekarang? 22. Yang tugas memimpin doa. Oke, kelas 22. Silakan, bebas basi. Untuk memimpin doa mengakhiri proses pembelajaran kita, pembelajaran sejarah di hari ini. Silakan. Kita pulang, hari kita berdoa. Doa yang akan saya bawakan menurut agama dan Katolik. Bagi teman-teman yang beragama sahabat, mohon didengarkan. Teman-teman sekalian sendiri. Engkau telah menjadi kami pagi hingga siang hari ini. Sekarang kami akan pulang.
kami telah selesai belajar sejarah. Sekarang kami pulang, inilah kami dari sekolah dengan masing-masing. Ini saya doa kami Tuhan dan Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Doa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Terima kasih dan semuanya. Oke, kelas 10 1 2 nih.